Puji nama Tuhan. Shalom Elohim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini, Minggu 5 April 2020. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya. Walaupun kita terpisah, Bapak Ibu Saudara sekalian ada di rumah masing-masing, tetapi kita tetap bersuka cita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan adalah juru selamat kita yang senantiasa, juru selamat hidup yang ajaib. Walau kita tetap selalu dalam lembah kegelapan, tetapi katakan dengan iman percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita akan pujikan ini dari awal dengan iman percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita senantiasa menyembah Tuhan padamu. Haleluya, haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu
setiap rumah-rumah tangga kami Tuhan. Engkau urapi setiap jemaat yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau mengurapi mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Benar Tuhan, sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kami berjalan di dalam lembah kelam, walaupun pada saat ini Tuhan, keadaan Indonesia, keadaan dunia ini Tuhan, dalam lembah kelam, tetapi Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami, yang akan memampukan menghalaukan segala wabah yang sedang ada pada saat ini, kami rasakan pada saat ini. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siap memuji muliakan nama-Mu. Kami tetap berkemenang di hadapan Engkau untuk beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengurapi kami semua Tuhan. Biarlah ibadah pagi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau akan memberkatinya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang terkasih yang di rumah. Kita siap untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya pada kita pada pagi hari ini. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
muliakan nama Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari timur sampai ke barat nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Allah kita dahsyat. Kita tidak perlu khawatir akan keadaan yang terjadi pada saat ini. Amin. Saudaraku, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah pujian yang sudah kita naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membuka hati kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walau kadang tak mudah kita mengerti cobaan yang pada saat ini kita alami. Biarlah Tuhan saja yang akan menyelesaikan semuanya. Bila kau izinkan sesuatu, kita percaya semua ini demi kebaikan kita semua. Amin, haleluya, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
pujikan ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwasanya Dialah satu-satunya juru selamat kita. Waktu Tuhan yang terbaik buat kita pada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semua ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Waktu Tuhan ada yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan jikalau kami masih ada pada pagi ini, semuanya adalah kebaikan dan anugerah Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kendati pun kami tidak beribadah bersama-sama dengan jemaat, masing-masing mereka di rumah. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kami semua. Kami sudah memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu membuat kami supaya kami teguh di tengah-tengah situasi kondisi saat ini yang terjadi. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, berkati jemaat yang mendengarkannya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang sudah kita jalani ini, bahwa kita tidak bertemu dengan jemaat dalam ibadah yang biasa kita lakukan sudah 3 minggu ini ya. Tetapi kita tidak putus asa karena firman Tuhan selalu kita dengar. Firman Tuhan sudah disampaikan selalu lewat grup-grup yang ada, baik ministry,
sel-sel kelompok maupun pribadi, mereka juga belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan membekali hidup kita, menjadi anak-anak Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar bahwa kita harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-5. Dalam Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Yang di rumah juga kita baca bersama-sama ayat ini. Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, kita hidup dibatasi dengan yang namanya waktu. Dan waktu itu terus berputar. Dan waktu itu tidak akan kembali lagi seperti yang sudah-sudah yang kita jalani. Bahwa waktu terus berlanjut terus. Dikatakan pergunakanlah waktumu. Saudara, kita semua diberi waktu oleh Tuhan 24 jam dalam sehari. Ya, apa yang kita lakukan dengan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Masing-masing mungkin saudara jawab sendiri. Apa sih ya yang Tuhan sudah Tuhan berikan waktu buat saya dan saudara? Ini gunakan buat apa? Nah, kita akan pelajari bahwa kehidupan kita hari-hari ini, di mana kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, kita yang masih di rumah, ya, aktivitas kita di rumah, apa yang kita lakukan setiap hari kita hadapi? Waktunya buat apa? Jangan sampai waktunya yang Tuhan beri, ya, waktu yang Tuhan kasih ini untuk kita gunakan yang santai gitu ya. Hanya nonton TV, hanya ngerumpi, hanya ya santai saja selama waktu yang Tuhan kasih ini, karena tidak bisa kemana-mana ya. Nah, kalau saya ingat waktu ini ingat yang namanya ada seorang bapak ya, entah di YouTube atau di Facebook itu, bahwa bapak ini ada bapak ya, katakan tidur, bangun, ya, makan, nonton TV. Setelah itu tidur lagi, bangun, makan, seperti itu ya. Sepertinya waktunya kok buat itu aja ya. Tetapi kita hari ini diingatkan bahwa waktu kita jangan seperti yang tadi, bapak tadi ya, yang kita lihat di mungkin bapak dan ibu atau saudara atau anak-anak pernah lihat Facebook seperti ini. Ya, makan, tidur, nonton TV, makan lagi, tidur lagi. Wah, gemukin secara fisik, gemuk ya. Tetapi rohaninya gemuk apa enggak? Saya enggak tahu kalau ini ya. Tetapi kita mau belajar bahwa waktu yang Tuhan berikan kita gunakan dengan baik. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam ayat yang sebelumnya, di dalam ayatnya yang ke-15, ini berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kita pergunakan waktu kita ini, ya, pergunakan seperti orang arif. Kalau kita lihat orang arif itu orang yang bijaksana, ya. Orang arif dikatakan paham untuk dinasihati, itu ngerti, mau. Tetapi kalau orang yang bebal itu sama dengan juga orang bodoh,
Atau juga bisa dikatakan susah diatur, ya, semau dewek gitu ya, semaunya sendiri gitu ya. Tetapi kalau orang arif, itu orang yang bijaksana. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, mempergunakan waktu yang ada ini seperti orang arif. Bagaimana orang arif? Tentu bisa memahami situasi keadaan ini, kita gunakan dengan baik. Ya. Dan bagaimana menghadapi hari-hari yang jahat? Tentu ada hal yang kita akan pelajari dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini. Waktu kita yaitu satu, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Ya, dengan keadaan kehidupan ini, biarlah kita lebih dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Tentu satu, kita lewat doa. Jadi untuk menghadapi hari-hari yang jahat, pergunakan waktu kita yaitu satu, kita mau tingkatkan doa. Jadi kalau kita hari-hari ini diizinkan oleh karena keadaan virus ini, kita tidak bisa beraktivitas keluar, kita tidak bisa ke jalan-jalan di mall, ya. Mari kita pergunakan waktu kita ini dengan doa. Bagi bapak-bapak yang bekerja, setelahnya ada kesempatan, ya berdoa. Bagi ibu ya atau anak, saudara semua, mari kita tingkatkan doa. Karena saat kita tingkatkan doa, maka kita ada kontak dengan Tuhan, dan waktu yang Tuhan kasih kepada kita gunakan dengan baik, yaitu dengan doa. Karena situasi seperti ini kalau kita enggak dekat sama Tuhan, banyak yang putus asa, banyak yang kecewa, banyak yang lemah imannya, banyak yang sakit rohaninya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, karena tidak ada ibadah bersama-sama, gampang itu rapuh. Kerohanian kita gampang rapuh. Kenapa gampang rapuh? Karena mungkin waktunya harusnya ibadah, dia digunakan tidak ibadah. Hanya santai-santai saja. Tetapi kalau kita gunakan dengan sungguh-sungguh, maka waktu kita gunakan dengan baik, maka kita bisa berdoa dengan baik. Dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, kalau kita lihat supaya kita lengkap, kita baca aja ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-26, pasalnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kadang-kadang roh kita ingin berdoa. Oh iya, waktunya berdoa. Oh ini waktunya ini. Tetapi daging ini lemah. Daging maunya enak. Daging maunya santai. Tetapi firman Tuhan hari ini dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi yang pertama tadi, untuk menghadapi hari-hari jahat ini, mari kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Itu yang nomor pertama, yang ke-1. Tetapi yang kedua kita lihat dalam menghadapi hari-hari yang jahat, yaitu kita perlu firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi doa, tingkatkan doa, lalu waktunya kita juga baca firman. Dalam sekolah minggu katakan baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, supaya kita bertumbuh. Jadi supaya kita dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini, mari kita firman Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Ya. Mari kita belajar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak hanya di gereja saja. Waktu minggu kita ambil Alkitab kita lap, karena sudah berapa hari tidak dibuka-buka, berdebu dan semuanya. Minggu baru kita buka, jangan. Ya. Tapi setiap hari, setiap saat firman Tuhan harus kita baca. Supaya firman Tuhan itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuh. Yang ketiga yaitu menghadapi hari-hari jahat, yaitu dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Dalam Matius ini kita lihat Matius 24,
ini kalau iman kita tidak teguh, gampang lemah. Ya. Ada contoh di dalam Matius pasalnya 24, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Kita enggak baca semuanya. Ya, ayat 6 sampai 8 begini firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah kalau kita lihat, ini kalau kita lihat perikop judulnya permulaan penderitaan. Kalau kita menghadapi seperti ini, kalau iman kita tidak teguh, kita gampang goyah. Oleh sebab itu, waktu yang Tuhan berikan ini kita isi lewat firman Tuhan, supaya iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Jadi kalau iman kita teguh di dalam Tuhan, kita menghadapi yang tadi yang kita baca, kita akan tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang memampukan dan memberikan kekuatan buat kita. Ya. Lalu kalau kita lihat situasi seperti ini dikatakan ada masa-masa yang sulit, ya. Memang benar sudah terjadi, ada peperangan, ya. Itu memang akan digenapi firman Tuhan, bahwa nanti antikris, waktu zaman antikris, firman Tuhan itu tidak akan kita temui. Sekarang pun kalau kita lihat jemaat, ya, kalau saya lihat amati ada yang rohaninya mulai kering. Kenapa rohaninya kering? Karena baca firman Tuhannya kurang sungguh-sungguh, kurang berakar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan akan membekali kita sehingga iman kita teguh, sehingga dalam menghadapi penderitaan ini, kesukaran ini, kita tetap setia di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-13 dalam Matius pasal 24, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi kalau kita lihat, kalau orang yang bertahan sampai kapan? Sampai kesudahannya. Sampai akhir zaman. Tetap setia di dalam Tuhan. Dikatakan dia akan selamat. Ya. Lalu dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Jadi akhir zaman nanti, ya, atau orang katakan kiamat itu, bahwa semuanya itu akan digenapi kalau firman Tuhan sudah diberitakan di seluruh dunia. Jadi kalau firman Tuhan sudah disampaikan di seluruh dunia, itu akan terjadi kesudahan, ya, kesudahan akhir ini. Tetapi kita lihat, jangan lupa bahwa antikris juga akan ada di dalam dunia ini, ya, karena sudah dinubuatkan. Nah, bagaimana kita menghadapi saat seperti ini? Kalau kita lihat dengan adanya virus corona yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain, kan sekarang semua kan kayak di laser gitu, ya. Untuk supaya suhu tubuh ada alatnya begini, ya. Bukan begini lagi ditaruh di ketiak, suhu tubuhnya berapa? Enggak, sekarang pakai begini. Bahkan di luar negeri sudah dipasang chip di tangan, ada yang di dahi. Memang itu sudah dinubuatkan. Nah, bagaimana kita di akhir zaman ini? Ya, dengan situasi yang ada, tentu kita mau setia kepada Tuhan. Gunakan waktunya Tuhan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan kita santai. Oh lah, masih jauh lah. Jangan. Kita tidak tahu waktunya kapan. Dalam segala kehidupan kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, gunakan waktu ini dengan waktu yang baik.
Waktunya berdoa, waktunya mendengar firman Tuhan, waktunya kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan semuanya. Karena waktu ini sekarang di waktu yang sangat singkat. Kita lihat setiap hari aja dari pagi sampai ketemu malam lagi itu waktunya cepet banget. Sekarang kita sudah masuk di awal, di bulan April, begitu cepat banget. Ya. Tahun 2020 yang sudah kita jalani, lagi kita jalanin ini di bulan April ini. Oleh sebab itu mari gunakan waktu yang ada, ya, supaya waktu yang ada ini kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, ya, untuk hidup di dalam Tuhan. Pergunakanlah waktumu untuk hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Pergunakanlah waktumu untuk melayani. Kalau Tuhan percayakan melayani lewat hamba Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu dengan baik. Jangan sampai kita nanti terlambat waktunya. Waktu Tuhan panggil kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita akan mengalami untuk kesiksaan. Ya, gunakan waktu kita supaya waktu yang masih Tuhan berikan ini kita mau pergunakan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan santai lagi, jangan menganggap udahlah masih jauh ini, ya, apalagi saya masih muda, meninggalnya masih lama, udahlah gampang lah, jangan. Ya, sekarang kita ditentukan kehidupan ini sekarang. Kalau sudah mati, sudah. Tidak ada kesempatan lagi. Mumpung masih hidup, kita gunakan kesempatan dengan baik. Memuliakan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, supaya suatu saat kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap di dalam Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menyadarkan kita semua bahwa waktu yang Tuhan berikan untuk kita, kita gunakan dengan baik. Amin. Ya, tidak santai-santai seperti yang lalu. Meskipun kita di rumah, ya, kita tidak bisa kemana-mana, justru kesempatan yang indah. Waktunya waktu Tuhan. Berikan waktu yang terbaik untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita mau melayani, untuk kita hidup dan berkenan kepada Tuhan, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, biarlah lewat renungan firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin diperbarui oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian, Yesus Engkau Juru Selamatku. Karena di dalam Yesus ada keselamatan yang pasti. Di dalam Yesus Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Dia di kayu salib untuk kita semua. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Supaya lewat tubuh dan darah Yesus ini, kita semua umat-umat Tuhan ada pengampunan dosa. Dan kesempatan yang Tuhan berikan ini, kita mau gunakan dengan baik. Kita tidak mau bermain-main lagi dalam dosa. Kita tidak mau santai-santai lagi dalam hidup ini. Tetapi kita mau lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, nyatalah layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Waktumu adalah yang terbaik buat kami Tuhan. Pada hari-hari ini Tuhan Yesus, secara manusia mungkin kami tidak mampu menghadapinya. Tetapi kami yakin dan percaya lewat kekuatan kuasa Roh-Mu Tuhan, kami mampu melalui semuanya Tuhan Yesus. Kami yakini, kami imani, kami percayai waktumu adalah yang terbaik buat kami. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan mengingatkan kami bahwasanya lewat peristiwa pada saat ini kami belajar bersyukur kepadamu Tuhan. Kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami lebih dekat lagi kepada keluarga-keluarga kami Tuhan. Haleluya, lebih dekat kepada suami kami, lebih dekat pada istri kami, lebih dekat pada orang tua kami, lebih dekat kepada anak-anak kami. Terlebih Tuhan, lebih dekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami memerlukan Engkau pada saat ini Tuhan, untuk kami dapat melalui semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami merasa terberkati lewat firman-Mu. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai Ibu Gembala lebih heran di hadapan Engkau dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kita semua saling dikuatkan oleh Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tak ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Firman Tuhan katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita angkat pujian sekali lagi. Nanti yang bertugas perjamuan silakan maju ke depan. Kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati lewat cawan tubuh dan darah Yesus ini. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tak ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Layakkan dan kuduskanlah kami, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan dan dosa kami. Apa yang telah kami lakukan yang tidak berkenan, kiranya Engkau ampuni kami, supaya kami boleh layak dan berkenan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Mari Bapa, kami tahu bahwa Yesus sudah menyelamatkan kami, dan kami mau belajar bersyukur, dan kami mau belajar untuk taat kepada firman-Mu. Kiranya Engkau curahkan berkat-berkat perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah lewat tubuh dan darah Yesus ini, yang sakit disembuhkan,
yang lemah boleh dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberkati ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus ini. Mari silahkan. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tak ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Puji Tuhan, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus ini. Kita akan angkat roti kita. Bagi jemaat yang di rumah yang sudah disiapkan, sama-sama kita angkat roti ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya baca. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian, darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Angkatlah cawanmu tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Jika besar aku, ajar Tuhan, ajar Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah tubuh dan darah Yesus ini boleh mengalir dalam hidup kami. Dan biarlah tubuh dan darah Yesus ini boleh menyatu dalam hidup kami. Supaya hidup kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan lewat tubuh dan darah Yesus ini, hidup kami biarlah hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami bersyukur kalau bulan ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kiranya Tuhan berkati untuk bulan selanjutnya supaya kami tetap bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus ini. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam jemaat yang ingin mengembalikan milik Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan ini. Kita angkat pujian Ku Mau Hidup Seturut Kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar menurut firman-Mu. Dengarkanlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saudara yang sudah mempersiapkan mengembalikan milik Tuhan, silakan masukkan ke dalam peti. Tuhan memberkati sebelum nanti hamba Tuhan mendoakan. Kita angkat pujian sekali lagi. Ku mau hidup. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar menurut firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau berkati sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Bapa, Engkau berkati semua jemaat Tuhan, baik yang berdagang, berusaha apapun Tuhan, Tuhan memberkati di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya serahkan kepada yang melayani. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan semuanya bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan pujikan Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan
Puji nama Tuhan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala. Terima kasih ya buat persembahannya. Nanti bisa melalui kelompok sel ya, kelompoknya masing-masing. Atau kalau mengembalikan milik Tuhan bisa melalui BCA atau juga bisa dikumpulkan juga melalui ketua setiap sel ya. Biar Tuhan memberkati kita semua. Nah, kita agak sedikit pengumuman bahwa kegiatan gereja kalau dari pemerintah sudah bisa dilaksanakan ibadah ya kita akan ibadah ya, maupun dari organisasi kalau sudah dikatakan bisa ibadah kita akan bisa ibadah seperti semula. Nah, kegiatan kita sepanjang minggu ini tetap hari Selasa kita diadakan doa di gereja jam 7 malam. Ya, jadi ibadahnya hanya di rumah tetapi bisa mengikuti jemaat ya. Puji Tuhan, itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Doa kami supaya jemaat selalu diberikan kekuatan kesehatan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Yang di rumah juga bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita angkat pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Biarlah waktu-waktu yang Tuhan berikan kami mau pergunakan dengan baik untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa beribadah bersama-sama kami seperti biasa, yang mereka semua ada di rumah. Tuhan berkati mereka semua. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Dari yang balita sampai yang dewasa, semua diberkati Tuhan. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Bahkan setiap apa yang menjadi doa-doa mereka, Tuhan berkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan lawati dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati juga pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di GPDI Anugerah ini. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang semakin banyak datang kepada Tuhan. Untuk mereka menjadi jemaat yang semakin diteguhkan, dikuatkan. Lewat kami bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai perjalanan kami. Tuhan berkati kami semua. Baik yang di rumah Tuhan ini, baik yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong mulai dari pemimpin kami sampai yang terendah di tempat kami melayani ini. Tuhan berkati mereka dan berikan kesehatan. Hamba-Mu berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa kami ini yang sekarang menghadapi banyak
virus-virus yang ada. Bahkan ada pasien-pasien yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Oh Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan mereka. Baik hamba-Mu juga berdoa untuk perawat, dokter yang menangani semuanya. Dan Engkau memberikan kesehatan buat mereka. Biarlah mereka bisa melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai dokter dan perawat, melaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, terimalah berkat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus selalu menyertai kita. Dan berkat-berkat Tuhan biarlah selalu mengalir kehidupan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.